Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi bersama Pak Rijal sekarang di mata pelajaran akidah akhlak, ya, yang insya Allah untuk pertemuan hari ini Pak Rijal akan membahas tentang kalimat atau asmaul husna, ya. Jadi pertemuan sekarang yang akan disampaikan materinya sama Pak Rijal adalah tentang asmaul husna. Sebelum masuk ke materi Asmaul Husna, Pak Rijal mereview dulu sedikit tentang materi sebelumnya, di mana kalian di pertemuan sebelumnya belajar tentang kalimat thayyibah istighfar, ya, yang bunyinya adalah astagfirullahaladzim, mempunyai arti aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Sekali lagi, kalimat thayyibah istighfar itu bunyinya adalah astagfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Secara arti sudah jelas, memohon ampun berarti kita meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berbuat dosa atau berbuat salah, di mana kesalahan tersebut dibagi menjadi dua. Ada kesalahan kepada manusia, ada kesalahan kepada Allah. Kesalahan kepada manusia contohnya adalah menjahili teman, berbohong kepada orang tua. Sedangkan kesalahan kepada Allah contohnya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, itu kesalahan kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan apabila kesalahan kita kepada manusia, ke teman, ke orang tua? Yang harus kita lakukan pertama kali adalah meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Tetapi kalau kita mempunyai kesalahan atau dosa kepada Allah, yang pertama harus kita lakukan adalah memohon ampunan kepada Allah, bertobat kepada Allah, salah satunya dengan mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, ya. Itu hanya sekilas mereview tentang kalimat thayyibah istighfar. Oke, kita masuk ke materi yang akan Pak Rijal sampaikan hari ini, yaitu tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna itu berjumlah berapa? 99. Asmaul Husna itu kalau secara sederhananya artinya adalah nama-nama Allah yang baik atau nama-nama baik Allah yang berjumlah 99. Ya. Ada beberapa Asmaul Husna yang akan kita pelajari untuk pertemuan sekarang. Semuanya ada 4 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Qawi, ya. Yang kedua Asmaul Husnanya Al-Hakim. Yang ketiga ada Al-Musawwir. Yang keempat Al-Qadir. Jadi 4 Asmaul Husna yang akan dipelajari untuk hari ini: Al-Qawi, Al-Hakim, Al-Musawwir, dan Al-Qadir. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah Al-Qawi, dimana nanti kalian akan tahu tentang Al-Qawi itu. Yang pertama dari segi arti dulu, ya. Arti Al-Qawi itu bahwa Allah adalah Maha Kuat, ya. Kekuatan Allah jangan sampai disamakan dengan kekuatan manusia. Jelas sangat berbeda, ya. Allah itu yang paling kuat, yang maha kuat dari semuanya. Karena Allah adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Jangan disamakan kekuatan sang Khaliq, yaitu Allah, dengan makhluk, dengan manusia. Berikutnya, apa bukti bahwa Allah itu maha kuat atau Al-Qawi? Buktinya adalah Allah mampu mengatur alam semesta. Maksudnya apa, Pak Rija? Seluruh alam semesta ini, langit, bumi, dan lain sebagainya, siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu menunjukkan Allah Maha Kuat. Ya, bumi berputar, planet yang lainnya, ya,
matahari, bulan, dan lain sebagainya itu diatur oleh Allah. Bukti kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah itu tidak terbatas. Berbeda dengan kekuatan manusia. Contoh, kalian sekarang masih kuat misal mengangkat kursi atau meja karena kalian masih muda. Masih kuat berarti. Tetapi misalkan nanti kalau kalian sudah tua, ya, untuk berjalan pun susah, maka kekuatan tersebut akan hilang tersendiri. Ya, kalian menjadi tidak kuat mengangkat meja atau kursi. Itu bukti bahwa kekuatan kita itu, kekuatan manusia itu terbatas. Tetapi kekuatan Allah atau Al-Qawinya Allah itu tidak terbatas. Berikutnya, bagaimana pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, untuk meyakini kita beriman kepada Al-Qawinya Allah, Maha Kuatnya Allah. Yang pertama, kita harus senantiasa menjaga kesehatan, ya. Salah satunya dengan berolahraga. Yang kedua, dengan memakan atau mengkonsumsi makanan yang halal supaya tubuh kita senantiasa sehat. Ya, itu cara pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita meyakini Al-Qawinya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berikutnya yang kedua adalah Al-Hakim. Al-Hakim yang pertama secara arti. Al-Hakim itu artinya Allah Maha Bijaksana. Ya, pasti kalian pernah ada kata hakim di pengadilan, ada hakim, Pak. Ya, betul. Makanya seorang hakim itu harus bersikap bijaksananya. Yang paling bijaksana adalah tetap Allah Subhanahu wa taala, yang Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Apa bijaksana itu? Bijaksana itu secara sederhananya bersifat adil, ya, tidak berat sebelah, ya. Bukti Allah Al-Hakim atau bukti Allah Maha Bijaksana, coba kalian perhatikan semua bentuk tubuhmu. Kalian perhatikan bentuk tubuh kalian dari mulai kepala sampai kaki ke bawah. Kalian perhatikan memiliki pola yang sama. Apa maksudnya pada pola yang sama? Awas ya, harus diperhatikan pola yang sama. Bukan bentuk, bukan, atau ukuran, bukan, tetapi memiliki pola yang sama. Ini menunjukkan Al-Hakimnya Allah Subhanahu wa taala, bijaksananya Allah. Pola yang sama, contoh, ya. Posisi hidung itu disimpan atau diletakkan oleh Allah di bagian wajah. Ya. Apakah semuanya sama manusia? Sama. Tidak dibeda-bedakan. Mau orang kafir, mau orang muslim. Pasti pola yang sama. Hidung ditempatkannya di wajah, kedua telinga, ya, kemudian kedua mata. Itu bukti bahwa Allah itu Al-Hakim, tidak membeda-bedakan. Semua dikasih pola yang sama dalam bentuk tubuh itu. Ya. Selanjutnya, dalam mempraktekkan kehidupan sehari-hari, yang pertama kalau kita meyakini Al-Hakimnya Allah, kita harus bersifat adil kepada sesama. Tidak boleh berat sebelah. Adil dalam arti sama, adil dalam arti seimbang, ya. Kita harus contoh dalam berteman dan jangan membeda-bedakan teman. Ya, tidak boleh pilih-pilih misalkan dia mah orang yang miskin, gak mau berteman sama dia, aku mau bertemannya sama orang yang kaya. Itu tidak adil, gak boleh, ya. Yang kedua, bijaksana dalam berbuat. Dalam arti kita tidak boleh membeda-bedakan, ya. Karena semua manusia itu sama di mata Allah. Yang membedakan hanya keimanan dan ketakwaannya saja. Yang ketiga, cara memperhatikannya adalah kita bersifat dewasa. Jadi menjauhi sifat kekanak-kanakan. Kalau kita meyakini Allah itu Al-Hakim. Oke, selanjutnya. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Musawwir. Apa itu Al-Musawwir? Arti Al-Musawwir adalah Allah Maha Pembentuk Rupa. Ya, Maha Pembentuk Rupa, yang membentuk rupa kita, yang membentuk ukuran kita, tubuh kita, itu adalah Allah. Apa buktinya? Perhatikan 10 bentuk jempol teman kalian. Ya. Apa maksudnya Pak Rijal ini memperhatikan 10 bentuk jempol kalian? Jangan jauh-jauh kalian dengan adik kalian, dengan ibu kalian, dengan ayah kalian. Coba
bandingkan antara jempol kalian dengan mereka. Apakah ada yang sama? Jelas itu memiliki perbedaan, berbeda-beda, ya. Karena itu menunjukkan al-musawwirnya Allah Maha Pembentuk rupa. Ya, Allah membentuk rupa manusia. Saking hebatnya Allah dalam membentuk rupa, meskipun kembar sekalipun pasti ada perbedaannya, ya. Termasuk ini dalam bentuk jempol, kemudian di sidik jari, itu pasti si A dan si B bakalan berbeda. Selanjutnya, cara mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita meyakini al-musawwirnya Allah, yang pertama kita tidak tinggi hati. Dalam arti kita tidak sombong. Karena yang patut sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua harus senantiasa melestarikan alam, ya, jangan membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Selanjutnya, Asmaul Husna yang keempat, yaitu Al-Qadir. Al-Qadir mempunyai arti Allah itu maha kuasa, maha berkuasa, yang menguasai langit dan bumi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini juga sama seperti Al-Qawinya Allah. Kekuasaan Allah tidak sama dengan kekuasaan manusia. Kekuasaan manusia itu bisa terbatas oleh waktu dan ruang, ya. Contoh, presiden menjabat selama 5 tahun. Habis masa jabatannya, kalau tidak terpilih, bakal berakhir kekuasaannya. Tetapi kekuasaan Allah tidak seperti itu, ya, kekal atau abadi untuk kekuasaan Allah itu. Bukti dari Al-Qadirnya Allah adalah kekuasaan manusia terbatas. Tadi yang dicontohkan oleh Pak Rijal, ya. Kekuasaan manusia itu terbatas, kalau kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Bagaimana cara mempraktikan kalau kita beriman kepada Al-Qadirnya Allah? Yang pertama, menolong orang yang kesulitan. Orang yang sedang dalam kesulitan, kita tolong, kita bantu, ya. Kemudian yang kedua, mengayomi keluarga dan masyarakat. Harus sayang terhadap keluarga, saling jaga satu sama lain, dan peduli terhadap masyarakat. Itu tentang ya. Oke, Pak Rijal simpulkan dari 4 Asmaul Husna yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rijal. Intinya, selaku orang yang beriman, kita wajib meyakini atau percaya terhadap Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Qawi, tadi artinya Allah Maha Kuat. Yang kedua, Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Yang ketiga, Al-Musawwir, Allah Maha Membentuk rupa. Yang keempat, Al-Qadir, Allah Maha Kuasa. Perjalanan ulangi kembali. Al-Qawi Maha Kuat, Al-Hakim Maha Bijaksana, Al-Musawwir Maha Membentuk rupa, Al-Qadir Maha Kuasa, ya. Nah, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus belajar mempraktikkan, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Contoh tadi Al-Qawi, kita mengimani Allah itu Al-Qawi, maka kita harus menjaga kesehatan. Kita meyakini Al-Hakim, berarti kita harus bersifat adil terhadap sesama. Kita meyakini Al-Musawwir, Maha Membentuk, jangan membeda-bedakan dalam berteman. Kita meyakini Al-Qadir, Maha Kuasa, berarti kita tidak boleh semena-mena dan tidak boleh tinggi hati, ya. Itu materi yang dapat Parja sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian paham. Dan sebelum diakhiri, ini yang berikutnya Pak Rijal ada tugas terlebih dahulu, yaitu kerjakan latihan soal di buku paket akidah halaman 9 sampai 12, ya. Bagian A-nya saja dan tidak untuk dikirim ke Parija, ya. Tidak usah dipotokan, dikirim tidak usah, ya. Dan bagi yang belum ada buku paketnya, silahkan tulis ulang soal berikut jawabannya di buku catatan. Dicukupkan sekian materi yang disampaikan oleh Pak Rijal. Sekali-kali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.